Assalamualaikum dulur sapi poilers dimanapun berada. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Di video kali ini saya akan membahas tentang inspirasi usaha bisnis ternak untuk kebutuhan hewan korban ya dulur. Seperti apa cara menjalankannya dan apa saja yang perlu kita siapkan sebelum terjun ke bisnis ini. Mari sama-sama kita simak sampai habis ya dulur. Jangan di skip agar informasi yang disampaikan tidak salah paham dulur. Baik, langsung aja kita masuk ke materinya. Idul Adha 5 bulan lagi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pada saat Idul Adha, umat muslim melakukan penyembelihan hewan korban, baik itu kambing, sapi maupun domba. Nah, ada satu hal yang unik menjelang Idul Adha, yakni semakin banyaknya terlihat orang menjajakan hewan korbannya di pinggiran kota. Memang penjualan hewan korban mengalami peningkatan, apalagi di masa-masa sebelum Idul Adha semacam itu. Permintaan hewan korban tak pernah anjlok. Bahkan di tengah pandemi pun permintaan hewan korban masih banyak. Membuka usaha ternak hewan korban ini cukup menggiurkan dan sangat pas rasanya dilaksanakan oleh kita yang berdomisili di pedesaan. Wilayah pedesaan yang masih banyak tersedia rumput dapat memudahkan kita dalam mencari pakan hewan ternak kita. Nah, bagi kita yang tertarik untuk mencoba peluang usaha desa yang satu ini, berikut beberapa tips bagaimana cara memulainya. Cari tahu modal minimal. Sobat berdesa, pertama dan paling utama adalah ketahui dulu modal yang dibutuhkan untuk mengawali bisnis ini. Peluang usaha hewan korban memang merupakan bisnis musiman. Namun jangan salah, omset dan keuntungan bersih yang bisa kita dapatkan cukup tinggi loh. Namun satu yang perlu kita tahu bahwa modal yang kita keluarkan juga tidak dapat dibilang sedikit. Ada yang mengatakan bahwa kita perlu mengeluarkan kocek seharga mobil LCGC atau low cost green car, mobil murah ramah lingkungan untuk mengawali usaha ini. Ada satu yang bisa jadi alternatif, yakni membeli kepada tengkulak. Namun kita perlu berhati-hati dan mengecek hewan korban yang akan kita beli ini dengan benar-benar teliti. Agar apa? Tidak terjadi kerugian. Yang ditakutkan adalah hewan korban yang kita beli tersebut sakit dan kita baru mengetahuinya beberapa hari setelahnya. Dan tentu sudah terlambat bukan? Oleh karenanya hati-hati dalam membeli. Pelajari cara merawat hewan korban kita yang memang tidak memiliki basic peternakan. Sangat dianjurkan untuk mengetahui terlebih dahulu apa-apa yang perlu kita lakukan kaitannya dengan perawatan hewan korban. Oh iya, hewan korban yang dimaksud adalah kambing, domba, dan sapi. Banyak yang memilih hanya menjual kambing karena modalnya yang lebih sedikit, namun memiliki banyak pesaing. Pun ada yang memilih sapi karena tidak banyak pesaing, namun membutuhkan modal yang besar. Ada juga yang keduanya, sesuaikan dengan modal kita saja. Nah, kembali ke merawat hewan korban. Tidak serta-merta sesimpel diberi makan rumput, namun kita perlu juga menjaga kesehatannya. Cek kondisi hewan korban kita setiap hari. Suplemen dan vitamin juga biasanya diberikan untuk menjaga kondisi hewan korban kita sampai waktunya siap dijual. Untuk masalah modal saya akan paparkan lebih lanjut di belakang ya dulur. Untuk itu simak terus, jangan di skip agar informasi yang didapatkan bisa diterima semua ya dulur. Terima kasih. Lebih nyaman jual sendiri. Kita yang mungkin sibuk namun tetap ingin berbisnis, ini mungkin akan terpikirkan untuk titip jual ke orang lain. Memang tidak salah sih, namun menjualnya sendiri lebih nyaman bukan? Titip jual memang lebih praktis karena kita tinggal menunggu hasil dari yang menjual di pasaran. Namun kita tidak tahu berapa harga yang ia patok. Belum lagi jika harga yang ditawarkan terlalu tinggi sehingga membuat konsumen beralih ke penjual lainnya. Hal itu tentu beresiko merugikan kita. Oleh karenanya, coba menjualnya sendiri akan lebih baik. Usia hewan korban. Kita yang akan menjual hewan korban perlu diperhatikan bahwa usianya sudah memenuhi batas ketentuan dalam ajaran agama Islam. Nah,
Bagi kita yang belum mengetahui, kambing yang boleh dikorbankan adalah yang tidak kurang dari 18 bulan. Sedangkan sapi tidak kurang dari 2 tahun atau lebih baik lagi jika 3 tahun. Lokasi yang terlihat. Untuk menjual hewan korban, kita perlu perhatikan lokasinya. Cari lokasi di pinggir jalan yang cukup terlihat, namun jangan sampai memakan jalan utama. Bagaimana mau laris jika kita tidak terlihat? Bukan begitu. Nah, satu lagi yang perlu diperhatikan adalah jangan cari lokasi yang dekat dengan rumah makan atau restoran. Kita tentu tidak ingin diprotes karena bau hewan yang kita jajarkan, bukan? Nah, itu tadi beberapa tips peluang usaha desa dalam hal ini usaha hewan korban. Jika kita memang memiliki modal, keinginan dan siap membuka usaha ini, mengapa tidak? Tinggal take action saja. Untuk masalah modal seperti yang saya singgung di depan, di sini saya akan mengulas khusus ya dulur. Sebagai bahan referensi, kita akan belajar langsung dari pengusaha hewan korban sukses asal Depok bernama Zabidi. Zabidi, pengusaha hewan ternak asal Depok, menyatakan bisnis hewan ternak memang tak mudah. Bisnis ini akan sangat menyita konsentrasi pengusahanya. Pasalnya, bisnis ini dijalankan dengan menjual makhluk hidup. Modal paling utama yang harus dimiliki pengusaha yang mau terjun bisnis hewan ternak adalah minat dan hobi mengurus hewan. Intinya kalau jualan sapi dan kambing, dasarnya harus senang dan hobi. Ini kan hewan, perlu perawatan dan konsentrasi tinggi. Ini ada juga resiko banyak, kematian, ada juga sakit. Kalau diiringi hobi, ini jadi berkembang. Begitu ungkap Zabidi. Bila bicara uang, berapa modal yang harus disiapkan? Menurut Zabidi, lebih baik di awal usaha mengkhususkan diri pada suatu jenis ternak. Misalnya memulai bisnis jual ternak kambing. Modalnya memang cukup besar, namun hal ini memang dibutuhkan karena urusan operasional bisnis jual ternak memang banyak. Totalnya untuk memulai bisnis jual ternak kambing minimal perlu 200 juta dengan jumlah kambing di awal usaha 100 ekor. Bila jumlah kambingnya lebih sedikit, jelas modal akan lebih kecil. Hanya saja demi keberlangsungan usaha, Zabidi menyarankan 100 kambing secara langsung. Kalau jualan sapi dan kambing, modalnya kalau terlalu sedikit dan mepet itu bakal habis buat operasional, buat tenaga kerja, sewa tempat, dan lain-lain. Kambing itu di angka 200 juta bisa dapat 100 ekor, bisa berjalan, ketutuplah, papar Zabidi. Nah, yang penting untuk memulai bisnis ternak adalah memiliki tempat, bisa menyewa ataupun memiliki sendiri. Memiliki tanah sendiri menjadi nilai plus untuk memulai usaha ternak ini. Piara hewan di kota juga, ini kan masalahnya tempat. Kalau bisa udah punya, siapin tempat yang bagus dan luas juga. Nilai plus kalau sudah punya kandang di tanah sendiri, ungkap Zabidi. Bagaimana kalau ingin merambah bisnis hewan ternak yang lebih besar? Selanjutnya, bila ingin merambah ternak yang lebih besar, misalnya sapi, modal yang dibutuhkan adalah 750 juta, bisa lebih. Modal segitu besar sudah bisa mendapatkan 50 ekor sapi. Sapi itu kalau mau 50 ekor bisa sekitar 750 juta. Itu udah cukup lah, kata Zabidi. Bagi yang mau memulai usaha dengan modal lebih kecil, Zabidi juga menawarkan kerjasama reseller dengan usahanya. Pengusaha hanya perlu memiliki satu kandang milik sendiri. Dia mengatakan pihaknya akan menjamin fasilitas perawatan dan kesehatan ternak yang dijual resellernya. Kami akan fasilitasi masalah kesehatannya. Kalau ada sakit atau apa, kita tanggung juga untuk potong. Kalau masih layak, dijual ke pasar, ungkap Zabidi. Sistemnya reseller bisa mendapatkan harga ternak lebih murah. Maksudnya bisa mengambil ternak di tempat Zabidi untuk dijual dengan membayar uang muka saja sebesar 50%. Setelah ternak terjual, reseller melunasi ternak yang dibeli ke Zabidi. Kemudian untuk margin usaha pada setiap penjualan ternak tinggal disesuaikan saja antara reseller dengan konsumen akhir. Biasanya kalau mau reseller yang penting ada kandang aja. Masalah harga tinggal komit sama kita aja. Masalah margin tinggal kesepakatan aja mereka sama konsumen.
Biasanya kalau udah punya kandang dan kenal sama saya, DP-nya bisa 50%. Nanti kalau terjual baru dilunasi. Papar Zabidi. Baik dulur, itulah inspirasi usaha ternak hewan kurban yang dapat saya bagikan. Semoga semua informasi bisa diserap dan sedikitnya bisa diterapkan di kehidupan nyata ya dulur. Semoga dulur sapi poilers dalam berternak dan memulai usahanya dimudahkan semua segala urusannya. Sebelum saya tutup, bila ada salah dalam penyampaian dan isi materi saya, mohon maaf ya dulur, karena saya juga manusia biasa yang tidak lepas dari salah dan lupa. Sekian dulu video kali ini, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.